faktor kecintaan itu menimbulkan semangat, keinginan yang kuat. Nah, seperti itulah seorang pengusaha. Dia harus punya kecintaan kepada usahanya, kepada sesuatu yang dia bangun untuk menjadi usaha, sehingga dia tidak pernah pantang mundur. Dia akan berusaha. Apapun kesulitannya, dia akan lakukan. Karena apa? Karena cinta. Faktor cinta yang membuat Vicky Naki sukses. Yang kedua, faktor percintaan antara Vicky Naki dengan Dayana, seorang gadis dari Kazakhstan. Ini sangat menarik, sangat menarik. Kenapa? Ya, Vicky Naki gambaran sosok anak muda, ganteng, pinter, sopan, taat beragama, kemudian berpikiran positif, ketemu dengan Dayana. Dan yang menariknya, karena faktor cinta, yang menariknya adalah ketika Dayana mengajak Vicky Naki menikah. Menarik. Ini menjadi viral. Bahkan yang menariknya lagi, subscribernya Vicky Naki ya tiba-tiba bisa tersalib di Instagram. Kenapa? Karena banyak orang yang menyukai Dayana dan dia memilih. Tahu nggak? Followernya dari mana? Indonesia. Kenapa? Ya tadi, kecintaan orang kepada Vicky Naki dan kisah percintaan antara Vicky Naki dengan Dayana ini menimbulkan sukses. Bahkan akun milik Dayana ini verified centang biru lebih dahulu dibandingkan Vicky Naki. Nah, kita bisa belajar dari dua hal ini. Dua hal karena cinta, yang berdasarkan cinta menimbulkan kesuksesan. Pertama, Vicky Naki menjadi seorang selebgram di YouTuber. Dia seorang YouTuber yang sukses. Ya, dia menjadi selebgram di Instagram. Dia menjadi seleb TikTok. Bayangin saja berapa income-nya. Ya, dari coba kamu lihat video-video dia. Viewernya, penontonnya juta. Menarik kan? Dan kemudian sisi Dayana ini menjadi bumbu. Nah, dari dua faktor ini, faktor percintaan ini menimbulkan kesuksesan. Jadi sekali lagi saya mengajak teman-teman bagi yang ingin memulai atau yang sudah menjalankan usaha, sekali lagi coba flashback. Kira-kira seberapa besar rasa cinta kita kepada usaha yang kita bangun? Artinya, apakah kita sungguh-sungguh mencintai usaha yang kita bangun? Apakah kita sungguh-sungguh mencintai pekerjaan yang kita jalankan ini? Karena apa? Dengan kecintaan yang begitu kuat, cinta yang begitu kuat, yang timbul dari hati kita, dari diri kita, dari pemikiran kita, karena faktor cinta, ini akan menjadi sebuah motivasi yang kuat, energi yang sangat kuat, energi yang luar biasa. Itu yang dibutuhkan oleh seorang pelaku usaha. Kenapa begitu? Banyak orang sukses, ya, tidak banyak yang diketahui perjalanannya sehingga dia menjadi sukses. Yang dilihat oleh orang banyak hanya hasilnya, tapi proses dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya orang nggak banyak lihat. Prosesnya banyak yang nggak mengikuti. Tiba-tiba sukses, tiba-tiba punya ini, tiba-tiba begini, begitu, dan sebagainya. Artinya, kalau tidak memiliki kecintaan, maka akan pudar, lemas di tengah jalan. Dan ketika kita jatuh pada posisi lemah, pada tingkat kemalasan, tingkat kejenuhan, coba ingat lagi. Apa yang menyebabkan kita mengambil keputusan memulai usaha? Yang pasti ada banyak hal. Yang satunya lagi yang perlu diingat adalah, yuk terus bangun semangat. Tumbuhkan lagi rasa cinta, rasa ingin sukses, rasa mau sukses. Dan jangan pernah menyerah. Karena apa? Coba ingat-ingat. Kata orang, ada pepatah mengatakan, ketika orang lagi jatuh cinta, semuanya tuh indah, semuanya tuh enak. Dan yang paling susah adalah menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Kenapa? Semuanya yang dia lihat tuh indah. Nah,
sekarang balik lagi kepada usaha yang kita sedang bangun. Sudah seberapa besar hasilnya? Coba kita lihat lagi. Usaha kita berjalan sekian waktu, kira-kira apa sih yang menyebabkan kita tidak semangat? Kita perhatikan lagi, kita ingat-ingat lagi. Kita tambah lagi energi rasa cinta kita. Karena kita, ketika seorang anak memiliki cinta yang besar kepada orang tuanya, ke bapaknya, ke ibunya, dia akan berusaha all out. Saya ingin lulus kuliah, saya ingin berhasil, saya ingin membahagiakan kedua orang tua saya. Itu biasanya menjadi sebuah power yang sangat kuat. Oleh karena itu, kita ingat lagi. Saya punya istri, saya punya anak. Saya cinta dengan istri dan anak-anak saya. Saya ingin membahagiakan mereka. Nah, jadikan itu sebagai sebuah energi yang kuat untuk kita bangkit dan sukses di dalam usaha. Oke, nah balik lagi ke masalah fikih naki. Ya, saya mengajak kepada kaum milenial. Di kala pandemi ini sebetulnya banyak sekali hal-hal positif yang bisa dilakukan dan bisa menghasilkan. Ya, dengan hal-hal yang sederhana, tetapi juga butuh ketekunan, butuh rasa cinta yang kuat, butuh semangat yang kuat. Tapi saya yakin dan percaya apapun yang dilakukan dengan bermodalkan cinta itu akan lebih kuat. Karena apa? Datangnya dari hati. Ketika sesuatu itu yang datangnya dari hati, biasanya lebih ringan, lebih mudah, lebih nyaman. Contoh, saya udah cinta sama dia. Saya sudah cinta sama dia. Saya sudah cinta sama dia. Maka saya siap melakukan apa saja. Nah, itu juga ketika kita melakukan usaha. Saya sudah cinta dengan pekerjaan ini. Saya ingin totalitas. Saya ingin jadi pengusaha yang berhasil. Saya ingin punya usaha yang membuka lapangan pekerjaan banyak. Saya ingin orang banyak terbantu dengan usaha saya. Karena kecintaan saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Nah, ketika rasa cinta itu sudah yakin, sudah kuat untuk kita sukses, maka teruslah berusaha. Yakin akan potensi itu. Karena kenapa? Harapan itu ada di depan. Kalau kita selalu melihat ke belakang, kita akan selalu tertinggal. Nah, lihat ke depan. Masa depan kita masih panjang, masa depan kita luas, khususnya bagi para milenial. Yuk, melakukan sesuatu yang positif dengan kecintaan. Karena kenapa? Di sosial media ini sudah banyak yang negatif, yang sampah. Apa yang dilakukan oleh Fikih Naki? Salah satu bentuk dia ingin melakukan hal-hal yang positif. Termasuk kita di channel Jadi Pengusaha ingin memberikan konten-konten yang positif agar terus menginspirasi banyak orang untuk bisa menjadi pengusaha yang profesional, handal, dan memiliki jiwa sosial. Oke, saya rasa itu dulu di sesi ini. Jangan lupa teman-teman, klik like, share, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar kamu selalu dapat update ya. Jadi jangan sampai ketinggalan, ikuti terus channel kami Jadi Pengusaha.